Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik terkasih. Shalom. Apa kabar kita di malam hari ini, di hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020. Harapan saya, biarlah kita semua senantiasa ada di dalam keadaan sehat, di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, tetap sabar, tetap sehat di dalam perlindungan kasih sayangnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan di malam hari ini terambil dari kitab Imamat pasal 18 ayat 6 hingga 30 dengan tema menguatkan tatanan keluarga. Selama bulan Juni 2020 ini kita ada di dalam bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, sehingga seluruh tata ibadah, baik ibadah keluarga maupun ibadah hari Minggu, disiapkan oleh Departemen Teologi, dan kita melakukannya di dalam peribadahan kita di tengah jemaat. Bapak, Ibu, Saudara, pesan utama dari kitab Imamat ini adalah kekudusan Allah. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Di dalam Imamat 19 ayat 2b. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana bangsa yang tidak kudus dapat menghampiri Allah yang kudus. Bagaimana kita di dalam keberdosaan kita, di dalam ketidakkudusan kita menghampiri Allah yang kudus? Jawabannya adalah, Bapak, Ibu, Saudara, pertama-tama dosa harus kita bereskan. Ya, bagaimana dosa yang selalu ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Dosa di dalam pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Allah menginginkan agar kita dapat menyadari, menyesali, mengakui, dan hidup di dalam pertobatan. Sehingga di dalam kitab Imamat, pasal-pasal pembukaan dari kitab ini memberikan perintah yang rinci tentang bagaimana kurban-kurban persembahan yang merupakan simbol aktif dari suatu pertobatan dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Kurban persembahan dalam hal ini jika dibawa adalah hewan atau binatang, maka haruslah yang sempurna, tanpa cacat ataupun celah. Dan hal ini merupakan gambaran dari kurban tertinggi, yaitu Yesus Kristus, anak domba Allah yang menyerahkan nyawanya, menyerahkan hidupnya sebagai kurban penebus dosa kita, tanpa cacat, tanpa celah. Oleh karena itulah, Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kitab Imamat dikenal juga sebagai buku panduan imam, sebuah nama yang diberikan oleh para nabi, para rabi Yahudi. Sebagian besar kitab ini sebagai buku panduan pelaksanaan kurban dan upacara pembersihan atau pengudusan. Upacara yang membedakan bangsa Israel sebagai umat yang kudus berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar kehidupan bangsa Israel. Dan melalui bacaan ini Allah memberikan standar yang jelas, yang rinci, yang harus dilakukan oleh bangsa Israel untuk menjalani hidup yang kudus. Mereka harus terpisah dan mereka harus berbeda dengan bangsa-bangsa kafir di sekitar kehidupan mereka. Demikian juga semua orang percaya kini dan di sini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus hidup di dalam kebenaran dan mempersembahkan diri kita kepada Allah melalui setiap karya-karya kehidupan kita.
Sehingga ketika umat Israel berpindah dari suatu negara yang dipenuhi dengan berhala, yaitu Mesir, menuju ke tanah perjanjian, ke Kanaan, maka mereka juga harus berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain, budaya-budaya lain, yaitu bangsa Moab. Ketika Allah menolong mereka membentuk suatu budaya yang baru, suatu gaya hidup yang baru, maka Allah mengingatkan mereka agar mereka meninggalkan semua aspek dari latar belakang dan lingkungan kafir mereka. Artinya bahwa mereka harus hidup baru, hidup benar, hidup kudus di dalam tuntunan Allah. Masyarakat dan budaya kafir sungguh menarik mereka, sungguh menggoda mereka kepada keinginan-keinginan duniawi, khususnya kedursilaan, seksual, dan kemabukan. Umat Israel harus menjaga diri mereka betul-betul murni dan terpisah bagi Allah, dikuduskan, dikhususkan bagi Allah di tengah-tengah kehidupan bangsa kafir yang mengelilingi mereka. Sehingga di dalam bacaan kita, khususnya di dalam ayat 16 hingga 18, ayat 6 hingga 18 menjelaskan kepada kita bagaimana menikahi sanak saudara sungguh dilarang oleh Allah karena alasan-alasan jasmani, sosial, dan moral. Anak-anak yang dilahirkan oleh sanak saudara yang dekat dapat mengalami masalah-masalah kesehatan yang serius. Oleh karena itu, tanpa aturan-aturan yang jelas ini, hubungan seksual dengan siapa saja tentu lebih mungkin terjadi. Pertama di dalam keluarga, kemudian di luar kehidupan keluarga. Hubungan seksual yang tidak layak sungguh menghancurkan kehidupan keluarga. Hal ini termasuk Bapak Ibu Saudara, bagaimana perilaku-perilaku penyimpangan yang terjadi baik terhadap anak laki-laki yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, yang tidak boleh melakukan kecemaran dengan ibunya atau istri lain dari ayahnya. Demikian juga terhadap saudara perempuan, sekandung atau lain ibunya. Juga terhadap seorang bapak yang tidak boleh melakukan kecemaran terhadap menantu perempuan dan lain sebagainya. Semua jelas peraturan ini, dirinci secara jelas. Dan di dalam ayat 19 hingga 23 juga perilaku-perilaku penyimpangan yang dibenci oleh Allah, ya, termasuk dikatakan mempersembahkan anak-anak sebagai korban kepada dewa Molok atau dewa orang Amon. Dikatakan di dalam ayat 21, janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Supaya jangan melanggar kekudusan nama Tuhan Allah. Di sisi lain, ketika mereka juga melakukan hubungan homoseksual, baik dengan manusia atau sesama yang sejenis, juga dengan binatang. Ya, di dalam ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23. Yang pasti, Bapak Ibu Saudara, perzinahan sangat dibenci oleh Allah. Karena yang kita ketahui di dalam hukum Tuhan yang ke-7 dikatakan jangan berzina. Mengapa? Karena praktik-praktik demikian dilakukan oleh orang-orang kafir, oleh agama dan budaya kafir, sehingga Allah harus memberikan peraturan-peraturan ini agar umat hidup dalam kekudusan, agar Bapak Ibu Saudara dan saya pada zaman kini, pada masa kini, hidup di dalam kekudusan, bukan tanpa tantangan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengarahkan hati kita, pikiran kita, perbuatan kita hanya kepada Allah, sehingga melakukan yang baik, yang benar, yang kudus, tanpa celah. Siapa yang sempurna? Tidak ada.
tetapi bagaimana kuasa Roh Kudus itu yang akan menolong dan memimpin kita semua. Lalu di dalam ayat 24 hingga 30 bacaan kita menjelaskan bahwa bangsa-bangsa lain telah menajiskan diri, keluarga, bangsa dengan perbuatan kecemaran. Sehingga Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang najis dari hadapan Israel. Di dalam ayat bacaan kita 24 dikatakan, janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Oleh karena itu, sebagai umat dan bangsa kudus milik Allah, orang Israel maupun orang asing yang tinggal di Israel harus berpegang pada peraturan dan ketetapan Tuhan. Siapapun yang melanggar aturan tersebut, dikatakan firman Tuhan, harus disingkirkan, harus dilenyapkan. Ya, luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itulah di dalam bacaan kita ayat ke-29, karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Sehingga dengan semua peraturan dan ketetapan tersebut, Tuhan Allah ingin agar umat Israel, umat ketebusannya, baik secara pribadi, keluarga, suku, dan bangsa, tetap menjadi kudus bagi Tuhan. Tidak boleh melakukan sesuatu yang menajiskan dirinya, keluarganya, suku, dan bangsanya. Sebab hal itu akan menodai kekudusan Tuhan. Apa yang perlu kita refleksikan, Bapak Ibu Saudara, melalui bacaan kita di malam hari ini? Yang pertama, bahwa bagaimana kita menguatkan tatanan hidup keluarga kita. Hidup berkeluarga harus hidup di dalam keterbukaan, harus hidup di dalam kejujuran, harus hidup di dalam kesetiaan. Baik sebagai pribadi dan rumah tangga, firman Tuhan mengajak kita agar kita hidup memuliakan Tuhan. Yang pertama adalah bagaimana kita dapat hidup di dalam pengendalian diri. Mengendalikan diri termasuk dalam disiplin rohani, untuk membangun kehidupan spiritualitas yang dewasa di dalam iman, yang hidup takut akan Tuhan, yang hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bagaimana dia ada di dalam pengendalian dirinya? Mengapa kita harus hidup kudus? Sudahlah hidup semau-maunya kita saja. Toh hidup di dunia hanya satu kali, ya nikmatilah semuanya. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita harus hidup kudus? Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Kita semua sedang berproses untuk bagaimana hidup di dalam kekudusan. Allah yang memilih kita dari berbagai latar belakang kehidupan kita masing-masing, dengan berbagai-bagai cara hidup kita. Oleh karena itu, kita harus mau dibimbing oleh Roh Kudus untuk mendengar firman-Nya, untuk melakukan firman-Nya, dan melakukannya di dalam kesungguhan, ketaatan kepada Allah. Sehingga dengan demikian kita dapat menjaga, kita dapat menguatkan tatanan hidup keluarga. Hal yang kedua, bahwa kita harus menjalaninya di dalam kekudusan, hidup satu dengan yang lain. Apalagi di dalam masa-masa seperti sekarang ini, dalam masa pandemi COVID-19, bagaimana kita setia untuk beribadah kepada Allah. Kapan ya new normal itu kita jalani? Ya, semuanya ada di dalam proses, Bapak Ibu Saudara. Sehingga firman Tuhan di malam hari ini mau mengajak kita untuk mari kita hidup di dalam kekudusan. Ya, kudus. Bagaimana pola pikir kita, bagaimana perkataan kita yang kita tuangkan di dalam perbuatan kita. Bagaimana kita harus menguatkan tatanan hidup keluarga, keluarga Kristen. Ya, hidup
stay at home membuat ada penelitian bahwa bertambahlah kasus KDRT. Ya, bagaimana itu terjadi? Sudah hidup bersama, sudah hidup setiap hari berjumpa, kok KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Jika kita tidak ada dalam pengendalian diri, Roh Kudus itu yang akan terus menuntun, membimbing kita semua untuk bagaimana tetap menguatkan, tetap ada di dalam tatanan hidup keluarga dan juga pribadi, di dalam kekudusan Allah, sehingga kehidupan kita menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Walaupun bangsa Israel hidup di tengah-tengah bangsa kafir, walaupun kita sekarang juga hidup di tengah-tengah berbagai godaan dunia ini, bagaimana eksistensi kita sebagai umat ketebusan Allah? Kita akan hidup ikut dunia atau kita akan hidup ikut Tuhan dengan cara hidup yang berkenan kepada Allah? Dan itulah panggilan hidup kita setiap hari. Biarlah perenungan yang mendalam di malam hari ini menguatkan kita semua, secara khusus keluarga-keluarga Kristen, hidup di dalam kekudusan, agar berkat-berkat Allah senantiasa tercurah di dalam kehidupan keluarga dan pribadi dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Amin.